Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Khususnya anak-anak kelas 4 ya, kelas 4 MI. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran fikih bab ke-7 tentang salat tahajud ya. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang salat Jumat. Dan kita juga sudah membahas tentang sholat sunnah duha. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sholat tahajud. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur minimal 2 rakaat. Ya. Jadi sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur minimal 2 rakaat. Tentunya dikerjakan ya setelah kita mengerjakan sholat isya. Setelah mengerjakan sholat isya, kemudian kita tidur meskipun sebentar, maka kita sudah bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, sholat tahajud ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh zaman terdahulu, zaman Rasulullah, membiasakan sholat tahajud setiap malam hari. Kemudian, sholat tahajud tidak dapat dilaksanakan pada waktu sholat wajib. Kenapa? Karena sholat tahajud hanya bisa dilaksanakan pada malam hari. Ini misalnya pagi-pagi anak-anak ingin sholat tahajud, itu tidak bisa. Siang-siang tidak bisa, sore-sore pun tidak bisa. Jadi dilaksanakan, yang bisa adalah dilaksanakan pada malam hari. Selanjutnya hukum sholat tahajud. Apa hukum sholat tahajud? Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Apa anak-anak? Ya, hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang diperkuat. Sangat dianjurkan ya, sebab menurut hadis Nabi, sholat yang paling utama dikerjakan setelah sholat fardu adalah sholat tahajud. Jadi, sholat tahajud itu memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak keutamaan. Bahkan dijelaskan sholat tahajud ini merupakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Ya, selanjutnya, waktu sholat tahajud. Kapan kita bisa melaksanakan sholat tahajud? Waktu pelaksanaan sholat tahajud dibagi menjadi 3. Biasanya sholat tahajud itu dilaksanakan setelah bangun tidur. Secara khusus ada 3 pilihan waktu yang dapat digunakan untuk sholat tahajud. Yaitu yang pertama di awal malam. Antara waktu isya sampai pukul 22.00. Atau di sini dijelaskan sepertiga malam yang pertama. Selanjutnya yang kedua, tengah malam yaitu pukul 10.00 malam hingga pukul 01.00 atau sering disebut juga dengan sepertiga malam yang kedua. Dan yang ketiga yaitu akhir malam antara pukul 01.00 hingga menjelang subuh atau dikenal dengan istilah sepertiga malam yang terakhir ya. Jadi waktu isya sampai pukul 22 itu namanya sepertiga malam pertama. 10.00 ya atau jam 10 malam sampai dengan jam 1 pagi itu sepertiga malam yang kedua, dan 01.00 jam 1 malam sampai dengan menjelang subuh itu disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Dan waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat tahajud adalah sepertiga malam yang terakhir antara pukul 1 malam sampai menjelang sholat subuh. Selanjutnya, tata cara sholat tahajud.
Bagaimana sih tata cara sholat tahajud? Sholat tahajud yang pertama dikerjakan secara munfarid. Nah, masih ingat tidak apa itu munfarid? Ya, ya, munfarid artinya sholat yang dikerjakan secara sendirian. Kalau sholat yang dikerjakan secara bersama-sama namanya sholat berjamaah. Sholat tahajud lebih utama dikerjakan secara munfarid atau sendiri dan harus dilakukan sesuai syariat. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri sempurna menghadap kiblat bagi yang mampu. Artinya kalau misalnya kita sedang posisi sakit dan kita ingin mengerjakan sholat tahajud, maka bisa sholat sambil duduk. Ya, tidak bisa duduk, bisa sholat sambil berbaring. Ya, tapi bagi yang mampu, maka kerjakan sholat dengan berdiri. Selanjutnya, membaca niat sholat tahajud dan membaca takbiratul ihram. Niatnya usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Atau misalnya ingin lengkap, usolli sunnatat tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ya, sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan seterusnya sampai dengan membaca salam seperti sholat biasa. Seperti sholat fardu, yang berbeda adalah niatnya. Selanjutnya, anak-anak, sholat tahajud memiliki banyak sekali keistimewaan. Yang pertama, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Jadi anak-anak, meskipun sholat tahajud memiliki begitu luar biasa keistimewaan, tetap sholat yang paling utama adalah sholat fardu atau sholat 5 waktu. Maka jangan sampai sholat fardu ini, sholat 5 waktu ini tidak dikerjakan. Ya, baru setelah sholat fardu, sholat yang paling utama adalah sholat sunnah tahajud. Kan kita tahu ya, sholat sunnah banyak, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah minta hujan, istisqa, ada sholat sunnah idul fitri, idul adha, ada sholat sunnah rawatib, semuanya memiliki keistimewaan. Akan tetapi sholat sunnah yang paling istimewa adalah sholat tahajud. Ya. Selanjutnya yang kedua, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Yang ketiga, sholat sunnah tahajud merupakan kebiasaan orang soleh. Dan yang keempat, sholat tahajud merupakan wasiat yang pertama kali diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keutamaan sholat tahajud yang lain, diangkat derajatnya bagi orang muslim sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai penghapus kesalahan yang dilakukan seorang muslim, dapat menjauhkan dosa bagi seorang muslim dan membantu bangun untuk sholat subuh. Jadi kalau kita sudah sholat malam, insya Allah sholat subuhnya tidak kesiangan. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tugasnya silahkan ditonton video ini minimal 2 kali. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat Japri. Nanti insya Allah akan Bapak jawab di grup pertanyaannya di Japri. Nanti Bapak kumpulkan pertanyaannya, siapa saja yang bertanya, selanjutnya Bapak jelaskan lagi di grup. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.